kalau di Indonesia ini memang kan konstruk berpikirnya masyarakat itu masih menganggap bahwa kuliah cepat itu adalah anak pintar gitu ya. Yang lulus itu nggak perlu cepat, tapi tepat. Kamu ngapain sih demo gitu? Apa sih yang didapat gitu? Emang didengar nggak gitu? Itu kan kadang pertanyaan yang dari saya maba itu selalu diutarakan gitu pada demo. Selamat datang di channel YouTube saya, dan kali ini kembali edisi podcast. Dan di depan saya sudah orang yang kita janjian cukup lama ya. Baru sekarang ada waktunya ya. Dengan siapa? Dengan Ricky. Ricky, nama panjangnya siapa bro? Ricky Lauri Aliksa. Wih, susah tuh nyebutinnya tuh ya. Ricky aja lah kita panggil ya. Okay. Ricky, gimana kabarnya? Baik. Sehat? Nggak ada luka-luka? Nggak ada, karena nggak habis ngapa-ngapain. Gitu. Oh gitu ya, jangan coba menutup-nutupin gitu ya, karena kan saya bongkar semua di sini. Ricky ini asli mana Ricky? Asli Balikpapan. Asli Balikpapan? Ya, lahir dan besar di Balikpapan. Lahir dan besar di Balikpapan? Iya betul. Tapi kamu pernah menang duta bukan di Balikpapan bro? Bukan ya, iya benar. Ada 2 ajang pageant yang aku ikutin di luar kota. Luar kota ya, dan itu emang nggak masalah ya, walaupun dari daerah Balikpapan kamu di daerah tersebut nggak masalah ya? Nggak masalah, jadi skalanya lebih luas berarti? Iya benar, karena setiap pageant itu punya persyaratannya masing-masing. Oke. Gitu. Apa tuh bro, kalau boleh tahu? Kalau di luar kota itu saya ikutin duta kampus. Kampus? Iya, putra-putri kampus. Jadi persyaratannya hanya mahasiswa yang berkuliah di Universitas Mula Warman saat itu. Oh, waktu itu Unmul ya? Iya, benar. Samarinda. Oke, yang kedua? Yang kedua, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oh, oke. Duta Bahasa? Iya, Duta Bahasa. Ini luar biasa sekali ya, banyak sekali duta-duta nih. Aku baru tahu lagi ada Duta Bahasa ya? Iya, benar. Jadi, Duta Bahasa itu di bawah dari kantor bahasa. Nah, kemarin tapi saya mewakili Balikpapan, walaupun nggak ada ajang pageant di kotanya, tapi karena KTP Balikpapan, jadi saya mewakili kota Balikpapan. Oke, dan Duta Bahasa ya? Duta Bahasa, gue bingung Duta Bahasa, maksudnya berarti Ricky ini mengkampanyekan kita harus berbahasa Indonesia begitu? Betul, jadi kampanye yang digaungkan sama Duta Bahasa itu namanya Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oh, oke. Bahasa asing apa yang Ricky kuasai? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Iya. Mungkin 20 menit ke depan kita pakai bahasa Inggris, nanti saya bikin subtitlenya ya di bawah. Kasihan penontonnya. Kasihan penontonnya apa kitanya nggak sini? Oke, jadi ikut Duta Bahasa ya. Jadi ya, benar. Yang aku tahu ya dari tim kreatifku ini, tim kreatifku. Lihat ya? Iya, lihat ya. Tim kreatifku ini bilang Duta Kampus, Duta Bahasa, dan Duta Anti Narkoba gitu, yang sudah pernah kita undang di sini sih. Iya, benar. Dan karena sudah pernah kita undang di sini, kita nggak usah bahas itu lagi ya. Karena pasti jawabannya sama. Nggak usah ditanyain lagi yang kalau itu. Ya, bosen nanti kan jawabannya sama lagi. Oke, jadi sekarang status kuliah atau sudah selesai? Kuliah. Semester? 9. Semester 9? Iya, semester 9. Ada ya semester 9 ya? Ada. Jadi di sini aku mau buka sedikit ya tentang kenapa jangan sih buka baju bisa, penting ya? Iya benar-benar nggak buka baju. Kenapa sih sampai bisa kuliah lewat dari 1 semester gitu? Karena kan biasa mahasiswa normal pada umumnya gitu kan, itu selesainya 8 semester. Betul. Cuman dari awal Ricky masuk kampus, Ricky sudah punya targetan di semester ini Ricky ikut lomba apa, ikut organisasi apa gitu. Jadi selain Ricky ikut prestasi, ajang-ajang ikut prestasi, lomba-lomba, Ricky juga aktif di organisasi. Jadi harus membalanskan antara kuliah, organisasi, dan juga prestasi. Supaya dia bisa balance, maka semuanya punya porsinya masing-masing. Kita nggak bisa kayak 1 semester ada 8 mata kuliah yang harus diambil. Artinya Ricky cuma ngambil setengah gitu. Supaya bisa tetap berprestasi, nilainya tetap tinggi, dan juga tetap berorganisasi. Cuma minusnya lulusnya lama. Iya.
Tergantung dari paradigmanya gitu, tergantung paradigmanya. Jadi apa ya, kalau di Indonesia ini memang kan konstruk berpikirnya masyarakat itu masih menganggap bahwa kuliah cepat itu adalah anak pintar gitu ya. Oke. Yang kuliah lama Oke, anak mindsetnya yang malas begitu lah gitu. ya. Mindsetnya begitu. Oke. Padahal lulus itu nggak perlu cepat, tapi tepat. Oh, Gitu. lulus tuh nggak perlu cepat, Tapi tepat. tepat. Iya. Oke. Ya. Karena tepat belum tentu cepat. Gitu. Gitu ya. Iya benar. Cepat bisa aja teredor ya nilainya. Iya, cepat bisa aja selama dia 4 tahun kuliah, begitu lulus dia bingung tuh mau kerja di mana gitu kan. Ngantar lamaran ke sana ke sini gitu. Selama 4 tahun kemarin kuliah ngapain aja gitu. Nggak ada ketemu sama siapa gitu yang bisa memuluskan dia kerja. Jadi pilihan hidup orang banyak-banyak. Cukup menarik ya karena kita berbicara dengan duta bahasa sebenarnya di sini ya. Jadi bahasa dia sudah tertata dan mungkin sudah dipersiapkan juga ya. Belum, kan belum ada briefing sebelumnya. Iya. Oke, jadi menurut Ricky seperti itu ya mindsetnya ya. Dan itu harus dirubah nggak sih kira-kira? Harus. Jadi karena setiap orang itu punya targetan hidup masing-masing. Semua orang punya skala prioritasnya masing-masing. Kayak Ricky pengen dikenal sebagai anak yang berprestasi, ikut organisasi juga, aktif di organisasi dan juga tidak meninggalkan kuliahnya gitu. Oke. Jadi planning lulusnya kapan ini? Planning lulusnya insya Allah berbarengan dengan corona hilang di Indonesia. Lama ya? Iya, jadi salah satu alasan juga gitu ya, ngeles kuliahnya kenapa nggak selesai karena pengen wisuda offline gitu. Pengen ngerasain riuhnya wisuda yang kita panas-panasan dalam satu gedung olahraga, terus ada orang tua juga namanya dipanggil satu-satu dari pagi sampai sore. Itu kan kayak ya sebenarnya hanya seremonial sih. Di umur tuh setahun itu 3 kali ya ada wisu. Tiga Tiga kali wisuda ya. Benar. 3 gelombang ya. Desember ini yang terakhir ya di tahun ini ya. Iya, jadi Benar ada ya? Oktober, November, Desember. Gitu. Oke, jadi Desember ini terakhir kan ya? Terakhir. Karena aku juga ceritain itu kan ada satu juga mau lulus di Desember. Ada siapa yang mau lulus? Ada. Adik kakak tingkatmu loh kakak berarti. tingkatku ya. Oh iya benar. Harusnya enggak sih? Barengan masuknya berarti tuh. Oh 2016 masuknya. Oh enggak, tuan dia berarti. Tuan dia 2015. 2015, angkatan 2015. Siapakah itu? Gitu. Oh, Buat kalian yang pengen tahu langsung aja komen di kolom komentar gitu. Iya, ini Kasih tahu, mukanya kasih masuk tahu, nggak ya kasih ini? tahu, Kayaknya gitu. terlalu mundur ya, nggak tahu masuk nggak mukanya. Masuk dong, harusnya masuk. Ya, oke. Nah, jadi Ricky pengennya seperti itu gitu Iya, ya. Itu ngeles atau seriusan pengennya wisudanya offline sebenarnya? Seriusan pengen dari Pengennya dalam ya? hati benar. Karena apa ya? Karena karena Ricky itu juga salah satu orang yang saklek dengan standar yang ada gitu ya. Kalau misalnya online kan kita di rumah terus ya bisa aja wisuda pakai celana boxer gitu ya. Iya. Bisa juga wisudanya ya maksudnya Bayar euforia Bayar gitu. toganya sama, online sama offline sama bayar toganya. Sama, 3 gitu. jutaan gitu ya. Iya, yang lagi viral tuh ya. yang mindahin bisa Kita sendiri. Iya, mindahin sendiri itu kan kayak aduh, so sad gitu, sangat sedih sekali. Gitu. Berarti aku main beruntung ya, 2018 aku lulus wisuda Beruntung banget gitu. di gedung UI. Karena ini zaman-zaman struggle buat mahasiswa gitu. Betul. Jadi saat ini sih planningnya tetap pengen lulus pastinya lah ya. Cuma masih ada kerinduan di hati tuh pengennya euforianya yang offline Iya, gitu ya. benar. Tapi kayaknya bisa deh nih tahun depan. Lu kebayang nggak nih sekarang? Mungkin nggak tahu ya baca berita apa enggak ya. Jam malam sudah dihilangkan, Iya. ya kan? Bioskop dibuka, Iya. taman bermain dibuka, Iya. ya kan? Pilkada jalan. Pilkada jalan. Jadi kayaknya Bisa jadi. nanti ya it's okay sudah kayaknya wisuda. Benar, tapi tergantung juga apakah wisuda itu menguntungkan pemerintah. Karena kalau dilihat dari dari Menarik ini, menarik. hal-hal yang dibuka itu hal-hal yang berbau dengan hajat hidup orang banyak. Gitu kan. Emang wisuda enggak ya? Kalau wisuda kan hanya hajat kampus doang ya? Hajat kampus dan seremonial gitu. Orang tua malah keluar uang banyak ya. Gitu. Jadi mungkin ya itu bukan prioritas pemerintah saat ini. Gitu. Jadi Bukan prioritas ya. Mungkin ya.
Mungkin. Iya. Atau kamu sudah meyakinin itu bukan prioritas pemerintah? Iya, karena prioritas pemerintah saat ini kan menanggulangi COVID ya, katanya gitu, menanggulangi COVID-19 gitu. Katanya gitu. Tapi kan dibuka semua sudah. Iya, artinya Indonesia udah mulai pulih dari COVID gitu. Iya, Balikpapan udah turun orange loh. Ntar lagi hijau. Habis hijau nggak tahu deh. Habis dah, udah. Pulang kampung. Nggak, gue pengen tahu aja nanti habis selesai pilkada kan Desember juga ya. Berarti kan kita lihat awal tahun, malam tahun baruan itu seperti apa euforianya. Iya, bener banget. Iya nggak? Pilkada jalan nih. Kan pilkada kalau nggak salah awal-awal Desember ya. Baru tahun baruan kita lihat euforianya. Iya. Seberapa ramenya ya kan ngumpulnya. Dibolehkan rame seperti apa. Iya, banyak teori konspirasi yang terjadi sih setelah itu ya. Kita nggak tahu, mungkin oke, semua dibuka, tiba-tiba malam tahun baruan, besoknya positifnya banyak gitu kan. Iya. Akhirnya tutup lagi, jam jadi malam lagi. Jadi alat pengontrol masyarakat gitu ya, COVID ini ya, bukan sebagai wabah yang memang harus diperangi. Gitu. Oke, jadi gini, itu kita COVID, sebenarnya malas sih bahas COVID ya, kita lupain aja lah ya, kan karena udah nggak terlalu booming juga ya COVID ini kan. Iya, benar. Mulai dilupakan lah ya, kita harus bisa move on kan. Iya. Yang kenapa bisa dilupakan gitu ya? Udahlah, karena masih ada satu lagi yang viral apa gitu yang kan. lagi viral ini? Yang kemarin kamu ikutin, yang apa? kita akhirnya nggak bisa podcast ya kan, karena kamu yang akhirnya aku terbang ikutin? ke Samarinda Untuk untuk apa? bersama teman-teman mahasiswamu ya atau organisasi. Ikutan kan untuk memprotes RUU itu kemarin. Oh iya. Iya kan? Jadi jauh-jauh dari Balikpapan ke Samarinda untuk itu gitu kan. Iya benar. Untuk itu. Dan hasilnya pemerintah Samarinda gimana? Hasilnya ya seperti itu, bisa dilihat sendiri gitu ya. Nggak bisa lihat Samarinda. Statement-statementnya gitu ya. Ya memang kalau ditanya capaian gerakan mahasiswa itu kan udah ada dari 1908. Jadi dari Budi Utomo itu dia udah bergerak sampai dengan sekarang. Jadi kalau misalnya mengukur capaian memang agak sulit gitu ya. Apalagi di tengah pandemi ini mungkin pemerintah lagi fokus ke COVID gitu, bukan ke hal yang lagi viral kemarin itu yang rame banget gitu. Berapa hari kemarin ikut demo kan? Ya, berapa hari? Di Samarinda berapa hari tuh? Hampir 2 minggu di Samarinda, cuman demonya kan ada 3 kali. 3 kali ya? 3 kali aksi. Di Balikpapan tuh 2 apa 3 kali juga ya? 3 kali juga. 3 kali kan? Kalau tidak salah 3 atau 4 kali. Yang tahu langsung komen ya, takutnya salah gitu. 2 apa 3 ya Balikpapan? Di Balikpapan gitu, karena yang terakhir dapat penghargaan itu ya, karena kondusif gitu ya kan, gitu. Nggak anarkis. Oh jadi ikut demo. Jadi di Samarinda anarkis nih. Jadi Samarinda anarkis enggak. nih? Oh enggak. Demo yang terakhir itu dapat apa tuh? penghargaan. Penghargaan gitu. Karena tidak anarkis. Demo pertama kan tahu sendiri, videonya di mana-mana ya kan. Iya benar, kayak lagi main PUBG gitu ya. Serasa beneran ya? Iya beneran ya, dilempar mobil polisi. Tapi sayangnya mahasiswa nggak bawa alat perang juga gitu ya, di Balikpapan gitu. Oh jadi lebih seru di Samarinda gitu maksudmu? Enggak, kalau di enggak, jadi kadang apa ya, mirisnya kalau saya bicara sebagai perwakilan mahasiswa gitu, kadang orang-orang itu bertanya tentang demonstrasi itu ngapain sih gitu, hasilnya apa, terus gimana hasilnya gitu. Itu kayak semacam, walaupun mungkin tujuan orang menanyakan itu apa ya, nanyanya nggak ada iseng gitu, nggak ada maksud untuk, tapi lama kelamaan jadi kayak, kamu ngapain sih demo gitu, apa sih yang didapat gitu, emang didengar nggak gitu. Itu kan kadang pertanyaan yang dari saya maba itu selalu diutarakan gitu pada demonstran. Karena ada di satu sisi dia mempertanyakan itu, maksudnya ayolah nggak usah demo gitu loh, kan bisa nyampaikan baik-baik aspirasi. Gini, turun jalan rame-rame tuh yang ikut demo, ini menurut aku lebih banyak solidaritasnya daripada yang paham isinya. Bener banget. Aku nggak bisa. Ini menurut aku loh ya, dan aku, soalnya aku ada beberapa yang kutanya juga yang ikut demo, terus nonton di video-video ya. Aku nanya langsung loh ya, jadi bukan hanya berdasarkan video. Aku juga nanya langsung. Mereka kebanyakan juga belum tahu gitu loh. Tapi apa dari sebenarnya yang didemokan? Gitu jadi ya? dari situ aku cuma mikir solidaritasnya aja berarti. Misalnya dia ada organisasi A yang tahu ketua, wakil, sekretaris, bendahara, masalahnya apa, turun, masanya ikut semua. Yang ini nggak tahu apa-apa nih,
yang penting bisa beli Salome nanti ya kan? Iya. Karena bener gak sih kalau bener. menurut Jadi aku? kalau dari pandangan aku sih memang masa aksi yang turun ke jalan itu bisa jadi tidak tercerdaskan dengan apa isu yang hari itu lagi viral gitu. Mereka hanya tahu sebatas mungkin dengan kita tolak RUU Cipta Kerja gitu kan. Tapi nggak tahu ternyata apa sih yang ada di dalam situ. Itu memang disayangkan sih. Tapi terlepas dari itu memang apa ya, gerakan latah atau ya namanya orang Indonesia ya, trendingan itu sedang nge-hype. Bahkan saya juga sedikit terhibur juga dengan mereka-mereka yang datang karena kadang lagi gas air mata. Biasa kan kalau yang pakai odol itu cuma di bawah mata gitu kan, fungsinya untuk supaya dia lebih pedas daripada pedasnya gas air mata gitu. Tapi ini makanya kayak pakai masker gitu kan, semukaan itu kan kayak ketahuan banget baru pertama kali ikut aksi gitu kan. Cuman terlepas dari itu aku apresiasi banget buat mahasiswa yang mau turun ke jalan karena di luar sana banyak kita lihat rektor, kemudian orang-orang petinggi yang ikut turun ke jalan. Artinya kan mereka bukan orang-orang yang turun ke jalan tanpa dasar gitu. Tapi agak beresiko ya dengan orasi-orasi mereka ini yang mungkin mereka juga belum memahami undang-undang tentang orasinya atau tentang demo segala macam. Mereka bisa terjebak loh dengan pasal-pasal, misalnya orasi, kan namanya orasi ngomong nih, tapi ternyata yang dia omongin ini ada hukumnya, dan dia bisa tersangkut hukum doh. Benar. Nah itu beresiko nggak itu kan? Biasanya kalau di manajemen aksi kita yang pergi orasi, yang bisa pegang toa, pegang mic itu hanya kepala-kepala lembaga. Itu perwakilan lembaga yang terlibat ataupun memang orang-orang yang sudah ditunjuk untuk bicara di atas itu supaya ya tidak tersangkut kasus undang-undang juga hukum gitu ya, kan. Hukum lah ya. Ya karena kita juga yang ada di dalam aksi itu punya yang namanya perangkat aksi. Nah, perangkat aksi itu dia yang memanage. Kalau kita lagi bikin wedding itu kan ada WO-nya. Nah, semacam itu supaya orang-orang tadi yang masih awam dengan demonstrasi itu tidak membuat keruh suasana gitu. Karena kan terkadang bisa jadi masa aksi turun ke aksi itu cuman kayak pengen berkelahi dengan polisi mungkin gitu kan. Kan dia udah kesel ya kena tilang terus gitu ya. Ada yang memang bisa jadi sakit gitu hati ya. ditilang terus kena ya kan. Ada yang datang cuman pengen cita-cita saya demo untuk kena gas air mata gitu, pengen rasain gitu kan, jadi mahasiswa sesungguhnya gitu. Tapi lucu-lucu loh itu kalau aku lihat video-video di YouTube. Kamu lihat ada yang sembunyi di semak-semak, nggak kelihatan polisi. Ada yang kejebur temannya ya kan. Nggak lihat mundur-mundur temannya kejebur. Gitu. Seru ya? Seru karena teman-teman saya juga seperti itu di Samarinda gitu ya. Tapi kamu kemarin ikut demonya tuh yang pas rusuh juga ya, pas ada gas air mata juga ya? Semuanya. Ikut juga itu di situ. Dan lari-lari juga berarti ya? Iya. Nggak kena tapi? Nggak kena pukul. Pak, nggak kena nah Pak? Nggak kena. Tapi sebenarnya dari Unmulnya sendiri sebenarnya kampusnya ya, dari kampusnya sendiri sebenarnya mengizinkan nggak sih yang kayak gitu-gitu sebenarnya? Kalau untuk demonstrasi itu pasti kita nggak perlu izin dari pihak kampus gitu ya? karena kalau di manajemen aksi itu kita hanya minta izin kepada kepolisian, aparat kepolisian gitu, minta izin aksi gitu. Makanya kenapa ada penjagaan, ada protokol aksi gitu. Dan demo emang diperbolehkan. Ya jelas dilindungi gitu ya. Yang nggak diperbolehkan anarkisnya itu kan. Iya benar. Kalau demonya boleh. Boleh. Pasti dapat izin ya, demo kan sama kayak konser lah ya kan. Benar. Masa banyak. Cuma yang anehnya kenapa diizinkan dengan masa COVID sekarang ini? Bukannya social distancing jadi hilang. Itu bukan hak saya menjawab kenapa diizinkan gitu. Masker juga jadi hilang. Iya ya kan? benar. Tapi kalau di Samarinda enggak. Jadi kalau dari kami di Samarinda pakai masker semua. Yakin? Kalau gue dapat video iya, kalau misalnya untuk semua itu kan oknum ya, oknum di lapangan. Tapi kalau untuk instruksi aksi jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, itu selalu digaungkan sama perangkat aksi. Ya gue takutnya batu itu ada COVID-nya gitu loh. Dia mau ambil batu kena COVID ya kan. Bener dia lempar terus dia ngapain lempar batu gitu ya, ngapain lempar batu? Kali aja kali, kan. gitu kan nggak boleh. Nggak tahu. Iya, nggak boleh. Oknum itu kan, oknum. Gara-gara oknum itu akhirnya banyak yang kena COVID gimana ya? Iya benar. Walaupun sih faktanya sampai sekarang sih kayaknya nggak ada penambahan
COVID ya. Gitu. Habis demo ya. Nggak ada Kok bisa? klaster aksi gitu ya. Kok bisa ya? Iya. Kok bisa ya? Kamu nggak bisa jawab kan? Iya, aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak di rapid test gitu. Jadi nggak ada penambahan gitu. Oh gitu ya. Habis aksi langsung apa? Enggak, kayaknya habis aksi dia gitu makan salome sama es. Enggak, habis itu karantina mandiri gitu di rumah. Jadi nggak ada yang kena gitu. 3 hari ya. Iya. Sama sih gue kalau mau jahat-jahatan aja ya, gue mau kasih saran aja ya kan. Gampang sama kalau mau hancurin itu. Demo aja 3 bulan berturut-turut. Pergi semua orang-orang. Negara asing juga nggak mau ke sini. Wah apa tuh depannya DPR didudukin 3 bulan nih. Pergi semua tuh orang asing. Enak kan? Banyak ini PHK perusahaan-perusahaan asing ya kan? Tapi kayaknya nggak begitu. Gitu Nggak begitu. Kayaknya nggak begitu gitu. Karena apa ya? Sebenarnya memang sih banyak yang berpendapat bahwa aksi itu perbuatan yang sia-sia gitu. Cuman kalau dari saya maba yang saya pelajari itu kita mahasiswa itu punya fungsi dan peran gitu sebagai kontrol sosial. Memang harus ada check and balance antara suara rakyat dengan suara pejabat gitu. Karena bukan berarti saya bilang pejabat ini nggak merepresentasikan suara rakyat gitu, tapi ayahanda kita itu memang perlu diingatkan gitu. Tapi bukannya banyak ya pejuang-pejuang yang waktu zaman mahasiswa memperjuangkan suara-suara rakyat yang sekarang ada di anggota dewan loh. Banyak gitu. Banyak kan? Banyak gitu. Jadi yang dulu udah lupa gitu ya. Iya. Memang kalau kamu sekarang ngomong kayak gini Ricky ya. Iya. Sekarang ngomong gini, tiba-tiba suatu hari nanti kamu jadi anggota dewan gitu kan. Bisa jadi suara kamu berbanding-balik dengan omongan kamu waktu sekarang di sini Oh, loh. saya langsung bilang kepada mahasiswa silakan demo saya gitu kalau misalnya saya lupa gitu. Jadi tidak membenarkan juga sikap mahasiswa yang kalau udah lulus itu kan dia pragmatis gitu, ngelihatnya segala sesuatu sesuai dengan kepentingan gitu. Tapi kalau mahasiswa kita disusun konstruk berpikirnya untuk idealis gitu. Kita harus melawan penindas gitu. Kita harus membela yang tertindas gitu. Konsepnya seperti itu. Setuju. Sebenarnya gini, aku suka ya dengan mahasiswa yang demo ya. Untuk yang paham ya, untuk yang paham demo, aku suka kenapa? Berarti mereka mulai sadar berpolitik. Mereka mulai sadar politik. Bener. Gitu. Jadi Pancasila yang 1-5 itu yang mereka demokan segala macam itu pun mereka sadar itu gitu loh. Ini kita di luar yang solidaritas ya. Yang sudah sini kan nggak tahu apa-apa ya sebenarnya. Bener. Cuma karena teman gua nih, kalau gue nggak Iya, ini ya, kalau nggak lagi teman. viral di TikTok gitu kan lumayan buat ngisi feed Instagram gitu iya. ya. Jadi di luar itu ya, tadi kita berbicara yang benar-benar demo untuk menyuarakan suaranya gitu ya, untuk masyarakat umum gitu ya. Berarti mereka sadar berpolitik dan mereka memahami itu dan mereka mempelajari itu. Gue salut sih di situ. Salutnya saya sih walaupun teman-teman yang datang itu dia tidak tahu tentang nggak tahu tentang isunya gitu. Memang agak disayangkan gitu, menambah citra buruk gerakan gitu kan. Dengan ini anak-anak ini ikut-ikutan gitu. Apalagi sekarang ada fenomena anak SMK turun ke jalan, kan di Balikpapan udah keluar surat ini sih, pemberitahuannya untuk anak-anak SMP, bahkan kalau di Samarinda ada yang viral sampai dipanggil orang tuanya pulang masih pakai daster gitu kan. Itu lucu banget sih gitu. Cuman setidaknya karena apa ya, kalau kita di negeri ini kan kuliah dengan kita dapat dana pajak masyarakat gitu. Artinya kita punya beban sosial ke masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat karena kita udah dapat dapat dana bantuan ke kuliah gitu. Karena kan kita disubsidi kalau yang negeri. Jadi seharusnya semua mahasiswa sadar akan itu dan bergerak atas nama rakyat. Karena ketika ada yang bilang ya, katanya kalau ketika pendidikan itu hanya membuatmu jauh dari masyarakat kecil dan jauh dari memperdulikan masyarakat, maka pendidikan itu nggak ada gunanya. Oh setuju, itu aku setuju. Bahkan aku pun bercita-cita jadi kaya itu bukan untuk berkumpul sama orang-orang kaya doang gitu loh. Iya benar. Untuk yang di bawah gitu loh. Jadi bercita-cita sangat amat kaya aku. Ya keluar kata sultan di depan namaku juga nggak apa-apa gitu kan. Iya benar. Tapi orang bawah semuanya gitu. Iya loh. benar. Bukan berarti kelasku udah berbeda gitu loh. Itu setuju sih aku, benar. Buat ya contoh deh ya.
yang kita apresiasi juga kayak guru-guru mau ke pedalaman-pedalaman kan berarti ilmunya dia kan Ya, benar. buat yang orang bawah juga, orang yang di dalam-dalam gitu loh ya. Bukan karena yang di kota uangnya lebih gede, gaji lebih gede, fasilitas lebih Iya. mantap, lebih pilih kota. Buktinya masih banyak kok yang mau di dalam. Iya benar, karena Gitu. kadang begini kok, banyak orang tua yang takut kalau anak-anaknya itu kuliah nanti ikut organisasi, diajak seniornya demo gitu kan, kena rotannya polisi gitu kan, nanti menyusahkan keluarga. Tapi sebenarnya yang harus disoroti itu dari organisasi kemahasiswaan bukan hanya demonstrasinya. Kita banyak kok kegiatan sosial yang turun ke masyarakat, turun ke desa-desa gitu. Hanya saja tidak se-eksis ya, terekspos gitu di TikTok. Karena masa lagi bakti sosial nih misalnya kan langsung TikTokan gitu kan enggak. Jadi Ya, betul. apa ya, kadang karena kan media ini bisa jadi pisau bermata dua gitu, bisa Iya. jadi menyerang balik si penggunanya gitu. Betul. Makanya pesan saya di podcast ini buat para orang tua, organisasi itu penting gitu. Jadi dia mengkampanyekan harus ikut organisasi. Betul. Ya, tapi emang hampir semua mahasiswa bukannya ada ikut organisasi ya. Ada juga yang Tapi bukannya sesama organisasi pun kadang-kadang berselek-selek kan ya? oh harus. Karena harus. kalau misalnya tidak ada masalah, Tidak ada maka perdebatan. tidak ada perdebatan, maka tidak ada perkembangan gitu. Oh, Jadi gue suka ini kayak gini. kita harus tumbuh dari masalah gitu, karena nggak ada pelaut yang hebat itu lahir dari laut yang tenang. Wih, keren ya. Duta bahasa banget ya. Iya, Ya udah, baru aku duta mau bahasa ngomong. banget. Ini materi-materi yang dipelajari dia selama karantina. Intinya berguna. Intinya Nggak berguna. Nggak apa-apa Nggak ya kan, apa-apa. berguna. Mungkin banyak yang belum tahu nih penontonku kan. Jadi tahu dia peribahasa Iya, itu ya kan. benar. Betul sih. Supir yang lihai aja yang sering Kena macet. yang nerobos lampu merah. Lewat jalur busway, betul lihai tuh. Iya, bener banget itu. Itu topik yang perlu diangkat gitu ya. Jadi Di sini nggak ada busway soalnya. Oh, nggak ada busway, Macet ya. pun apa ya di sini kategori macet sih nggak. Enggak, karena kultur di Balikpapan itu saya suka ya gitu, sebagai warga Balikpapan itu. Kalau di Balikpapan kita bawa mobil, bawa motor itu santai, kecepatan 40-60 itu udah santai, nggak ada yang apa ya, nerobos sana sini gitu. Di Balikpapan itu kita masih kayak enjoy gitu. Saya juga bingung ke luar kota, saya nggak mau sebutin kotanya gitu kan. Itu kayak lampu kuning itu Harus tambah ngebut ya? berhati-hati tapi tancap gas gitu. Itu yang Iya. aku nggak ngerti lagi udah itu. Betul. Nah, nih terakhir dari buat Ricky ya, buat Ricky nih pertanyaannya nih. Apa tadi aku mau nanya jadi lupa kan? Tadi gue mau ngomong gara-gara ngomong lampu merah sih tadi terobos. Aku sebenarnya teringat soalnya ada beberapa kayak gitu soalnya. Iya, Aku benar. tantangin malah. Di Balikpapan tuh aku pernah. Jadi aku dulu waktu belum Covid ya, kalau pulang tuh dari nongkrong tuh jam 1, jam 2. Di Rapak tuh kan lampu merahnya 24 jam. Jadi tuh gue kalau lampu hijau, sana kan merah-merah berarti itu kalau ada yang jalan tuh, gue sengaja deketin. Serius, gue nggak bohong. Jadi yang pernah ngerasa itu klakson-klakson gue, ya itu berarti gue itu emang orangnya. Lampu merah Rapak tuh paling sering. Jadi gue pulang nongkrong di jam 1, setengah 2 gitu kan, merah. Pas hijau nih, gue jalan. Ada yang nomor itu, gue tancap gas, gue gak klaksonin, tapi gue tancap. Jadi kayak hampir-hampir terus pokoknya. Berapa kali kayak gitu aku lakuin. Iya. Karena kesel. Bener. Ini hijau di sana merah gitu loh. Lu stop dulu kayak gitu loh. Iya, Jadi gue sengajain. Bahkan sebenarnya kalau ketabrak, gue aman karena waktu itu CCTV sudah ada. Oh gitu, iya. Kita cek CCTV-nya dong lampu merah. Siapa yang salah? Iya tuh. Buat Menang sudah aku. penonton jangan lupa harus sadar hukum. Gitu. Jadi kalau ada ketemu gitu berarti gue itu di Berarti- jalan. Berarti kok Gue yang mau nyerempet tuh gue berarti. Emang gue sampai kayak gitu loh. Oke, gini deh. Planningnya Ricky deh. Kan sudah ada ikut duta-dutaan sudah 3 nih ya. Iya. Udah 3. Masih ada target lagi nih untuk dutanya. Atau ada target apa sih yang mau ditemukan didapat lagi nih? Yang pastinya lulus kuliah. Oke, itu kan nanti masih Covid ya. Targetnya kemudian kalau selama pandemi ini targetannya hanya di soft skill. Jadi Ricky lagi asik belajar desain, belajar bikin video gitu. Kemudian belajar mengemudi juga sekarang gitu. Jadi pengen nambahin soft skill sebelum benar-benar lulus. Kalau untuk kedutaan Ricky belum bisa bilang Mau lagi apa enggak belum tahu ya. iya, nggak bisa bilang enggak juga karena beberapa memang banyak yang ngajakin gitu. Cuman menjadi duta itu kan
sebuah tanggung jawab dan juga kehormatan. Jadi perlu dipersiapkan dengan matang, perlu dipersiapkan dengan bijaksana karena nantinya kita bisa jadi representasi yang baik. Karena duta itu akan dikenang terus. Walaupun kamu sudah selesai menjabat, benar tidak? Kita dengar beberapa artis, beberapa yang misalnya ketangkap nih, ternyata pasti di belakangnya ex duta anti apa, ex duta ini apa, ex duta ini, ex-duta pasti gitu kan? ya, bener nggak? Jadi bener. nama itu akan terbawa terus kan? Ricky sekarang seperti ini, tiba-tiba suatu hari nanti Ricky melakukan hal yang apa gimana, pasti nama duta akan kebawa. Benar Ini banget. dia putra berbakat di di Kalimantan Timur. Duta A, duta B, duta C. Iya, kena semua tuh. Melakukan bla 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 bla. Tapi benar kan? Benar kan, itu akan dibawa terus kan? Benar itu akan dibawa terus. Jadi bebannya pun ada gitu kan. Ya tadi tanggung jawab itu ya. Iya, benar banget. Tanggung jawabnya makin besar ya bebannya juga makin besar gitu. Bebannya juga makin besar. Untuk jadi menjaga. persiapannya juga harus besar gitu. Jadi nggak sembarang-sembarangan juga ya mau ngambil-ngambil lagi benar ya. banget. Apakah keputusan ikut ajang ini itu tepat atau tidak? Ini sekarang masa skripsi atau masih masa semesteran kuliah ini? Masa skripsi Skripsi kan udah sudah ya? semester 9. Iya. Gitu. Skripsi ya. Oh, kamu sebutnya semester ya. Padahal sih kalau kita lebih seringnya bilang skripsi sudah. Nggak ngomong semester. Jadi nggak tahu tuh skripsinya udah 2 tahun berarti udah 4 semester. Bener. Jadi kita nggak sebut semester. Karena kan kalau kali ini nggak suka ketahuan semester 9. Hah? Kalau bilang, iya, oh lagi skripsi, orang langsung mikir, oh semester akhir. Iya, Nggak usah mikir. akhirnya itu akhir. Nggak tahu gitu ya. bener. Akhirnya tuh baru 2 kayak- tahun. Iya, bener. Salah kamu ngomong, harusnya jangan bilang lagi masa skripsi. Iya bener banget karena teori itu kan selesainya di semester 7 ya. Iya, Gitu. betul. Semester 8 udah nggak ada Skripsi. gitu, benar. Sudah mulai bimbingan kan itu ya. Menentukan judul, bab 1, bab 2 dan segala macam. Bab berapa sekarang? Udah alhamdulillah sebenarnya Ricky tinggal maju-maju aja. Oh, tinggal maju. Berarti udah selesai semua ya berarti sebenarnya. Udah sebenarnya, cuman ya itu 3 karena- tahap ya di Unmul itu ya. Benar 3 tahap. 3 tahap ya? Gitu. Tahu Dan kan udah di ACC dari Juni yang lalu, cuman ya karena nunggu Covid ini. Tapi nggak tahu ya gue mau bilang yakin atau enggak karena banyak konspirasi yang terjadi gitu loh yang kita belum tahu benar apa enggak. Namanya konspirasi kan belum Iya, tentu benar. benar ya kan, belum tentu buat benar. yang setuju ya. Buat yang setuju. Jadi kita lihat tahun depan lah ya gimana Iya, ya kan. benar. Tahun depan kalau emang ini kita juga pengen gitu kan. Tapi Balikpapan sempet loh waktu itu ada nawarin aku MC kan untuk wisuda. Kayaknya tapi dia per ini sih ya. Per apa sih namanya itu? Per fakultas kayaknya Iya, sih. benar. Kan lebih sedikit jadinya ya range-nya kan. Kalau Unmul enggak ya biasa langsung Ada, jadi kami itu ada seremonial di tingkat fakultas namanya yudisium. ya yudisium. Nah, kemudian nanti ada wisuda besarnya gitu. Oh, kamu kan berarti di wisuda besarnya itu kan. Iya. Sebenarnya di semuanya sih karena Ricky sering jadi moderator di seminar-seminar hasil, seminar proposal. Masih loh. Itu apa ya? Feel-nya itu jadi nggak seserem kalau kita lagi sidang. Kalau sidang yang aslinya kan mungkin skripsi ini udah bisa sampai diterbangin kemana-mana, bisa disobek gitu, bisa ini apa gitu dibanting-banting. Ini kayak dosen-dosen lebih calm karena dosen-dosen juga lagi mengadaptasikan dirinya Tapi dengan sidang itu serem loh emang. harusnya. Maksudnya Kan beda ketika kita di depan laptop lagi sidang ngomong terus tiba-tiba ada suara ayam entah Ya. dari mana, itu kan membuat suasana yang keringet itu ketek udah basah, dada udah basah. harusnya kan kayak gitu. Punggung tuh udah ngalir kayak keringat tuh berasa tuh kalau ngalir. Jadi waktu aku wisuda pun sama. Jadi wisuda tuh ini kata dosen ya, sudah selesai baru kasih tahu. Iya. Gue presentasi bagus dia bilang. Iya. Gua adalah pas pertanyaan. Kalau kayak film kartun tuh gue langsung kayak meleleh gitu loh. Pas ditanya sama dosen yang nanya itu kan penguji, Iya. kerjanya apa? MC, pantes. Pantes. Bagus. Begitu Begitu ditanya, ditanya. meleleh. Iya, maksudnya euforia. Lu pernah nggak digini nanti ya? Oh, nggak tahu nanti ya. Nggak tahu nih, belum. Gue pernah di posisi seperti ini waktu sidang. Lex, kalau kamu nggak bisa jawab, saya nggak luluskannya di sini. Ih, jadi gimana dong? Langsung buyar. Kebayang nggak lu? Iya, langsung buyar. Presentasi udah bagus banget. Tiba-tiba langsung Ada diomongin pertanyaan, gitu. pas ada pertanyaan terakhir yang gue harus jawab, dan gue disuruh dan ditekannya seperti itu. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya nggak luluskan di sini ya. Ya ampun. Kebayang kamu satu orang, Itu kayak 4 penguji.
masih presentasi aja sebenarnya lutut ini udah mau lepas gitu ya, udah mau. Tapi kalau aku sih enggak Oh, waktu enggak presentasi. gitu ya? Ya mungkin karena sudah di Udah biasa public gitu. speakingnya udah ini ya, Benar, sudah ini MC juga udah lama. Jadi pas presentasi enggak, begitu keluar pertanyaan-pertanyaan itu yang Langsung oke, jawab. Oke, pertanyaan yang itu. Wow. Gue kalau nggak jawab yang ini, nggak bisa jawab, lulus. nggak lulus. Terus ngapain selama berbulan-bulan kemarin gitu ya? Gue sempat kan gitu nggak tahu Iya, ya nanti kalau kamu jadi ternyata sidangnya nanti offline juga ternyata ya kita nggak tahu nanti ya situasi. Iya, Bener sih benar. kalau online mah Iya. gimana ya? Lagi Bisa asik jadi nih dosennya ngasih masukan nih, ternyata tiba-tiba anaknya nangis. Nah, Maaf ya, anak saya nangis, bentar dulu ya gitu. Maaf ya, saya sambil masak nih buat suami saya gitu. Itu kan kayak image yang kita datang dengan tertekan gitu kan. Nggak ada ya? Ngeliatin profesor yang ngeliat kayak ini anak ilmunya sampai di mana gitu, berapa buku yang sudah pernah dia baca gitu. Itu hilang gitu, itu hilang karena feel-nya nggak dapat gitu kan. Bener. Udah have feel that about bagaimana waktu di sidang itu tegangnya. ya Gua ngerasain bagaimana sih definisi sidang, kata sidang aja itu udah aku mau disidang nih, itu kan Iya. udah yang punya konotasinya ya. Iya benar. Pasti serem, pasti ini pasti deg-degduk, serem, pasti ini ya. deg-degduk. Tapi Itu, bener loh, gitu. kita ngerasain. Dan mudah-mudahan kalian juga nanti ngerasain lah ya. Iya. Habis tahun baru ini COVID-nya sekitar. Benar. Karena wisuda online atau skripsi online itu nggak asik. Asik. Oke Soalnya deh. Ricky tuh orangnya mewean kok. Kalau misalnya bahkan waktu PKKMB awal pertama maba masuk dengar Mas Universitas Mula Warman itu kayak gue kuliah nih gitu. Gue kuliah nih gitu. Apalagi nanti pas lulus gitu. Waktu kan. kuliah berarti ngekos di sana dong? Kan asli Balikpapan? Enggak, kalau Ricky kebetulan, nah ini yang nggak banyak orang tahu, Ricky hidup dari maba itu di sekretariat organisasi kok. Oh. Gitu. Jadi dari maba udah aktif jadi pengurus organisasi gitu. Jadi karena karena memang untuk meminimalisir biaya juga, minimalisasi biaya gitu. Jadi Ricky Aktif memutuskan di situ ya? untuk tinggal di sekretariat organisasi. Oh, keren ya. Hmm. Jadi aman lah ya. Aman. Jadi duit kos bisa dipakai buat Demo. jajan. Oh, jajan. Buat demo. Ya kali aja. Tapi jaga-jaga juga sih. Adik-adik gitu kan beli Salome nih, beli Salome, beli es. Itu senior banget gitu ya, senior royal banget gitu. Lo harus begitu dong. Supaya adik-adiknya mau demo ikut ya kan. harusnya kan dikampanyekan, Dek, negara kita ini sedang gawat, Dek. Harusnya kan senior-senior gitu. Nih. Yang itu karena spekulasiku aja Oh sih iya, ya. bisa jadi. Bisa enggak ya. gitu Kita nggak ada yang tahu. Siapa juga yang mau dibeliin Salome hari gini ya kan? Pacarnya sudah nggak mau beli Salome, sudah naik tingkat Udah dia. naik tingkat ya, Pizza. Harus pizza gitu. Kafe sekarang mainnya coffee shop, nggak suka minum kopi, yang penting di kedai kopi. Nanti pesannya ya pesan coklat. Ngapain ke yang kedai penting- kopi beli coklat? Yang penting judulnya kafe kopi nih gua. Iya benar, lagi ngopi nih gitu. Minumnya Padahal coklat. Es coklat minumnya kalau nggak susu joy. Ya intinya gitulah ya. Ricky, thank you banget loh. Thank you. Sudah hadir di sini. Sebenarnya banyak yang harus kita bahas lagi. Nanti next kita ketemu lagi lah ya. Siap. Karena bicara sama Ricky ternyata seru banget loh. Wawasannya luar biasa sekali nih. Berarti aku yang persiapannya kurang mateng kayaknya. Wih deh. Nanti Belum next tahu kita aja. ngobrol lagi ya. Siap. Ngobrol-ngobrol santai lah ya. Oke, Cuma siap. direkam aja bedanya. Iya, siap. Cuma jangan jaga-jaga juga ya. Masih banyak tentang Ricky yang belum aku kulik sebenarnya ya. Ini masih sebatas dasarnya aja sih. Nanti kalau yang setuju ya tulis kolom komentar aja lah ya. Iya, beserta pertanyaannya yang mau ditanyakan. Ah iya boleh. Nanti betul. kita undang lagi, kita bahas lagi ya Iya, pertanyaannya. Pertanyaan apapun boleh. Seputaran apapun. Ini aku nggak ngulik pribadinya loh hari ini. Semua berbau tentang organisasi dengan perkuliahan loh. Bener kan? Aku ngulik pribadi loh. Bener banget. Jadi pribadi masih PR itu nanti. Next podcast lagi lah ya. bener. Seru ini. Jadi asli Balikpapan, putra Balikpapan, kuliahnya Iya, di Samarinda. Kuliahnya di Samarinda. Nah, dan pernah ikut demo. Oke, Ricky, thank you banget Ricky sudah hadir di sini. Iya, siap. See you, bye.